Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu ya di masa-masa yang sulit ini dan tetap semangat. Oke, kali ini saya berkesempatan mengisi acara di kolaborasinya Indocenter dan kelas, yaitu judulnya Fundamental Otomasi Infrastruktur dengan Terraform pada AWS dan Linux. BTW disclaimer, saya di sini berbagi ya, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang menyampaikan sesuatu atau bertanya, nanti silakan di akhir demo nanti. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Oke. Karena udah jam 1 menit, saya mulai dulu. Oke, perkenalkan nama saya Joko Susilo, seorang software engineer, kemudian FOSS enthusiast. Facebook saya di ini ya, di alamat ini. Kemudian di Twitter juga ada, Telegram @jokosu10, kemudian di email ada mi@jokosu.my.id atau di susilo.j8@gmail.com. Oke, kita masuk ke pembahasan awal. Apa sih itu IAC? IAC adalah infrastruktur as code, jadi kode yang digunakan untuk memanajemen sebuah infrastruktur, termasuk di dalamnya network, virtual machine, load balancer, dan connection topologi secara deklaratif dan deskriptif. Gunanya apa IAC ini? Gunanya adalah setiap orang di sebuah tim, DevOps terutama, menggunakan versi yang sama dan source code yang sama. Jadi IAC model ini akan mengenerate environment yang sama di setiap pengimplementasian IAC. Kemudian IAC adalah sebuah kunci utama dalam melakukan sebuah kegiatan DevOps sehari-hari dan continuous delivery dalam pengembangan software di masa kini. Oke. Selanjutnya kenapa menggunakan IAC ya? Jadi kita imajinasikan bahwa kita mempunyai banyak cloud provider seperti Azure, IBM Cloud, GCP, Amazon, AWS, Linux, Upload, dan lain sebagainya. Dan kita ingin melakukan penambahan mesin atau instan dan mendeploy aplikasi. Jadi kalau kita lakukan secara manual dan klik satu-satu, itu akan terasa sangat ribet dan rawan error. Jadi kenapa kita harus menggunakan IAC? Yang pertama adalah speed dan simplicity. Jadi speednya cepat. Jadi setiap orang bisa langsung melakukan deploy infrastruktur tanpa masuk ke layanan satu persatu dan simple. Code-nya simple seperti JSON, nanti di belakang ada contoh code-nya. Kemudian konfigurasinya konsisten. Jadi tidak ada konfigurasi yang tidak konsisten karena ditulis dalam satu kode. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, meminimalkan risiko. Jadi meminimalkan risiko salah delete aplikasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian increase efficiency in software developer, dan kemudian yang sekarang kan pengembangan software kan cepat ya dengan metode Scrum, jadi kita bisa meningkatkan keefisienan dalam metode Scrum. Kemudian cost saving, jadi kita dapat menghemat cost untuk setiap implementasi infrastruktur. Oke. Tool-tool yang ada di IAC adalah ada dua, sebenarnya ada tiga. Satunya AWS CloudFormation, tidak saya tampilkan di sini, yang dan jarang digunakan. Yang dua ini adalah tool yang sering digunakan. Yang pertama Terraform yang kita bahas hari ini. Terraform itu infrastruktur as code yang support multiple private provider dan public cloud provider. Kemudian yang kedua ada Ansible, yaitu sebuah tool untuk mengotomasi provisioning dan configuration management di sebuah server. Lalu ada pertanyaan ya,
Dan kita langsung masuk ke Terraform. Terraform adalah di sini saya nanti kasihkan slide saya untuk bahan diskusi. Kemudian di sini Terraform itu adalah menggunakan HCL, HashiCorp Configuration Language, untuk mendefinisikan konfigurasi yang kita tulis. HCL ini mirip-mirip kodenya dengan JSON, jadi hampir mirip dengan JSON. Kemudian Terraform ini tentu saja open source, dan Terraform ini dibangun di atas bahasa pemrograman Golang. Oke, kemudian ada pertanyaan ya, jadi Terraform ini sama Ansible bedanya apa? Jadi sudah saya petakan perbedaan Terraform dan Ansible gitu. Jadi Terraform itu fokusnya ke infrastruktur provisioning ya. Sedangkan Ansible adalah mengotomisasi sebuah konfigurasi yang biasa dilakukan secara tradisional menjadi otomatis. Kemudian Terraform ini bisa dikonfigurasi di cloud infrastruktur yang support API key. Jadi cloud infrastruktur seperti GCP, AWS, Linode, Upload itu kan ada API key-nya. Jadi Terraform dapat berjalan di sana. Kemudian Ansible ini digunakan untuk mengonfigurasi server. Nah, kemudian Terraform ini dapat mendeploy load balancer, VPC, dan sebagainya. Sedangkan Ansible dapat mendeploy aplikasi di atas infrastruktur yang sudah dibuat oleh Terraform. Kemudian Terraform itu ditulis secara deklaratif, sedangkan Ansible ditulis atau diimplementasikan secara prosedural. Jadi ini. Oke. Jadi intinya Terraform itu kalau diibaratkan sebuah rumah ya. Jadi kita mau bangun sebuah rumah, Terraform itu kita bangun rumahnya, kemudian di dalamnya untuk menambahkan kulkas, TV, kemudian meja, kursi, dan lain sebagainya, kita menggunakan Ansible untuk menambahkan peralatan-peralatan itu secara otomatis. Oke, sekarang masuk ke komen Terraform. Yang pertama, tentu saja awal-awal ada Terraform init gitu. Jadi Terraform init ini untuk inisialisasi provider yang akan kita gunakan. Jadi di sini contohnya kita menggunakan Linode. Jadi Terraform akan menginisialisasi driver atau plugin yang akan digunakan. Jadi ketika aja Terraform init gitu, jadi nanti otomatis Terraform akan menginisialisasi provider yang digunakan. Kemudian yang kedua Terraform plan. Nah di sini Terraform plan adalah untuk menunjukkan detail dari sebuah konfigurasi atau instance tanpa membuatnya di cloud provider. Komen Terraform plan ini digunakan untuk memastikan bahwa konfigurasi yang akan kita jalankan atau kita lakukan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ya di sini ada contohnya Terraform plan. Kemudian yang ketiga ada Terraform apply. Jadi di sini apply seperti namanya, Terraform apply digunakan untuk mengeksekusi dan meng-create konfigurasi atau instance menggunakan Terraform. Jadi apa yang sudah kita tulis di konfigurasi Terraform akan ter-create secara otomatis. Tunggu beberapa saat, contohnya seperti ini. Di bawah ini ada kurang lebih 51 menitan untuk membuat sebuah instance di Linode dengan menggunakan Terraform. Oke, ini contohnya. Oke. Yang terakhir tentu saja Terraform destroy. Ada komen Terraform destroy. Kebalikannya dari Terraform apply, Terraform destroy ini adalah untuk mengeksekusi dan menghapus instance atau konfigurasi infrastruktur yang ditulis dengan Terraform. Jadi tinggal ketik aja Terraform destroy gitu. Kemudian konfigurasi
yang kita mau akan terdelete. Nah, di sini ada contohnya, kita mau delete instant di Linux kurang lebih 24 detikan. Oke, kemudian ya sebelum demo dan nanti kalau mau mencoba pastikan Terraform terinstall di PC atau laptop. Jadi pergi aja nanti ke webnya Terraform di hansicrop.com. Jadi nanti ada cara instalasi di sistem operasi Windows, Linux atau Mac. Kemudian karena kita di sini menggunakan provider Linux dan AWS, jadi pastikan register dan mempunyai akun di Linux dan AWS. Dan tentu saja jangan lupa kita harus punya koneksi internet. Oke, di sini sebelum demo ada sedikit penjelasan dengan infrastruktur apa yang akan kita bangun. Jadi di Linux ini akan kita install sebuah website berbasiskan WordPress, tapi database-nya ada di AWS dengan menggunakan RDS, Relational Database System. Jadi kedua cloud ini akan berhubungan pada suatu network gateway yang akan bisa diakses di internet. Oke, langsung saja ke demonya. Oke, di sini kelihatan ya, saya share Visual Code. Jadi di sini saya menggunakan modul. Jadi modulnya saya bisa. Di sini, Terraform itu kalau mau nulis file konfigurasi Terraform itu harus filenya harus berakhiran dengan TF ya, ekstensinya TF. Kemudian di sini saya menggunakan modul, jadi modulnya saya bisa modul database dan modul web. Jadi contohnya di sini modul database. Database-nya akan kita deploy di AWS. Jadi pertama kita implicitkan required providernya bukan AWS. Kemudian, kalau di AWS itu kita butuh secret key dan access key di akun kita. Jadi pastikan kita mendapatkan access key dan secret key. Kemudian kalau bisa kita login sebagai root access, atau kalau menggunakan IAM pastikan kita menggunakan akses untuk di allow segala create RDS gitu. Nah, itu di allow izinnya. Kemudian misalkan klik create EC2 itu harus di allow izinnya gitu sih. Kemudian di sini output di sini cuma ya kita bisa mendefinisikan output. Jadi di sini ada DNS, ada name, ada username, ada password. Kemudian di resource. Nah, resource di sini adalah mesin konfigurasi untuk mendefinisikan mesin yang akan kita buat. Jadi saya di sini menginputkan VPC keeper, jadi SSH public. Kunci public saya taruh di sini, kemudian saya gunakan RDS. Jadi RDS itu kalau di AWS Relational Database System, kita setting security group-nya di AWS. Jadi di sini ingress-nya harus bisa akses port 3306, protokolnya TCP dari CDR block atau alamat IP semua public. Kemudian juga SSH, protokolnya ini, dan diakses dari semua public. Ini bisa kita custom ya, ingress dan egress-nya. Jadi kita bisa custom sesuka kita gitu, tergantung dengan konfigurasi. Kemudian kita text ini sebenarnya sih
cuma nama aja, penamaan aja biar tidak kalau tidak ada metode, tidak ada line text itu berarti AWS nanti akan meng-create secara random namanya. Kemudian di sini ada RDS. Jadi di sini menurut AWS kalau mau buat RDS itu harus ada allocated storage-nya berapa 10. Di sini ada gigabyte ya. 10 GB, kemudian storage tab-nya apa, kita definisikan engine-nya pakai apa, MySQL, kemudian versinya berapa, di sini saya pakai 5.7, kemudian instant class-nya DB2, BB, T2 micro, kemudian name, username kita definisikan di variable, kemudian parameternya default, dan yang terakhir jangan lupa masukkan security group-nya. Security group-nya kita yang udah didefinisikan di atas yaitu AWS Security Group. Di sini ditulis AWS Security Group namanya rds.id-nya. Nah, ada namanya file variable di sini. Jadi di sini kan kita definisikan var ya, biar lebih secure aja. Di sini definisikan var itu sebenarnya ngambil value var name, var username, var password, kemudian apa lagi ya? Oh ya. Nah, itu semuanya ada di sini. Di sini ada var access key, var AWS secret key, var AWS region, itu semuanya saya definisikan di file yang namanya variable.kf. Jadi kita bisa buat variabel. Jadi di sini bisa kita deskripsikan apa nama variabelnya, namanya apa, kemudian deskripsikan kegunaan variabel ini apa, kemudian kita bisa lakukan default value dari sebuah variabel. Nah, di sini saya definisikan default value-nya dari variabel apa aja gitu untuk AWS di modul DB deployment. Oke, terus kemudian untuk di web development sama seperti AWS, ada file main-nya menggunakan Linux karena kita akan deploy WordPress-nya di Linux. Kemudian di Linux itu kalau mau deploy menggunakan Terraform butuh namanya token dari Linux. Pastikan kita juga udah punya token dari Linux. Kemudian output-nya di sini instant IP address dan instant ID-nya apa. Kemudian resource di sini sama yang kayak di AWS. Jadi bisa di sini ada kita file resource.tf ini mendefinisikan instance yang akan kita buat di Linux. Nah, di sini kita pertama-tama kalau saya resource-nya SSH-nya saya kopikan dulu ke mesin saya biar bisa SSH. Kemudian di sini resource-nya instance-nya maksudnya web Terraform, image-nya sesuai dengan nama variabel di sini. Di sini juga saya menggunakan variabel. Nah, jadi di sini ada region-nya kita set default-nya, kemudian image-nya kita gunakan Ubuntu 18.0, 18.04, kemudian instant TP-nya kita gunakan J6 strap nano strap 1, kemudian address key, public key-nya kita definisikan, kemudian kita root password-nya untuk bisa SSH kita definisikan juga, kemudian yang jelas token kita juga definisikan. Oke. Nah, kemudian variabel tersebut dipanggil di instance yang akan kita buat seperti image, label, grup ini terserah ya, kita bisa atur sesuai kita, region-nya apa, tipenya apa, tipe instance-nya apa, kemudian swap file-nya apa, swap-nya berapa, swap file, swap size, kemudian atau key itu ada key public key-nya kita gunakan yang mana, kemudian taruh password. Nah, yang di sini yang beda sama yang di AWS, pada saat kita mendefine instance di Terraform di cloud provider Linux, kita sekalian menginstal
menginstal paket-paket yang dibutuhkan untuk mendeploy sebuah WordPress. Jadi di sini di metode script ini saya udah definisikan di install.sh ini, saya definisikan shell script. Jadi karena kita menggunakan base Ubuntu, jadi kita gunakan apt untuk mengupdate, kemudian untuk menginstal service-service apa yang dibutuhkan untuk WordPress. Kemudian kita didefinisikan juga satu-satu untuk men-start atau melakukan perintah di WordPress, di sebuah instance di VM, seperti misalkan Nginx kita butuh startkan, kemudian PHP FPM kita butuh startkan juga, kemudian sekalian kita mendownload WordPress terbaru, kemudian kita ekstrak, kemudian kita kopikan WordPress itu ke directory root web server kita di var www.html, kemudian kita ganti permisinya ke www-data, kemudian kita ganti permission untuk foldernya jadi 755 agar lebih secure. Kemudian, nah di sini ada file wordpress.conf. Jadi di Nginx itu kita harus mendefinisikan konfigurasi kita secara eksplisit di set, temannya di etc nginx set enable. Jadi yang pertama-tama yang saya lakukan adalah remove default set enable-nya. Saya remove, kemudian kemudian kita kopikan wordpress.conf yang saya sudah definisikan di sini. Jadi di sini adalah konfigurasi server, konfigurasi Nginx untuk WordPress. Jadi di sini standar sih, listen portnya di 80, kemudian root-nya di var www.html, kemudian ada, jangan lupa CKE-nya, PHP sock-nya diaktifkan, kemudian error log-nya dan access log-nya didefinisikan agar kita bisa mendefinisikan dengan bagus. Maksudnya apabila ada error, kita bisa mendebug error tersebut. Kemudian, di resource lagi. Nah, jadi kita melakukan ada namanya perintah provisioner. Jadi kita melakukan provisioner menggunakan file yang kita definisikan di folder web development/script. Jadi kita kopikan source-nya dari script ke destination. Destination kita kopikan ke TMP. Kemudian kita melakukan sebuah eksekusi file yang kita kopikan, yang sudah kita kopikan di TMP agar bisa dieksekusi dengan otomatis oleh Terraform. Yang pertama di sini kita akan ubah permissinya agar executable file install.sh ini. Jadi kalau kita tidak lakukan chmod ini, file.sh install.sh ini akan tidak bisa dieksekusi secara otomatis. Kemudian di /tmp/install.sh, ya ampun Kak, kita jalankan. Terus kemudian koneksinya di sini kita bukan SSH, tapi SSH-nya pakai password. Di sini kita hostnya Linode, IP address, kemudian type-nya SSH, username-nya root, kemudian password-nya var root pass. Gitu. Oke, nah di modul ini bebas ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan tidak bisa di per modul itu nggak apa-apa. Bisa seperti saya di sini di per modul ini nggak apa-apa. Saya pisahkan per modul supaya lebih enak untuk deployment-nya. Jadi kita bisa lihat di deployment ini untuk apa, modul ini untuk apa gitu. Kemudian kita perlu satu file lagi main untuk memanggil modul-modul tersebut di suatu file agar bisa dieksekusi dengan satu
command, yaitu Terraform apply. Jadi di sini kita tinggal panggil aja namanya modulnya apa, DP deployment misalkan. Kemudian ini kan ada source-nya di mana, di DP development, kemudian AWS region-nya kita set. Nah, yang saya maksudkan di sini override variabel. Di sini ada variabel AWS region, karena di sini saya mendefinisikan variabel AWS region. Jadi di sini saya bisa ganti, misalkan AP Southeast One ini kan di Singapura ya. Misalkan ganti di Australia atau di mana, itu tinggal ganti aja, atau di US gitu, kita tinggal override aja di sini gitu. Kemudian DB server label, ya di sini juga variabel, di sini juga saya juga mendefinisikan variabel namanya DB server label. Jadi saya override dari AWS DB Terraform. Kemudian untuk modul web sama dengan modul development. Jadi kita definisikan modulnya. Jadi modul ini ada modul web, kemudian modul source-nya kita pastikan sesuai. Nah, kemudian di sini juga ada saya override variabel yang saya definisikan di folder web development variabel. Nah, di sini ada region. Kemudian sini ada address key, saya override dari sini juga. Kemudian root password-nya juga saya override juga. Oke, kemudian observer label jelas saya override. Oke, itu aja. Jadi oh ya, ini ada state dan Terraform state dan Terraform backup ini ada, dan 3 folder ini .terraform dan file terraform.tf, terraform.tf.backup ini ada setelah kita melakukan Terraform apply ya. Jadi ini saya tadi udah nyoba sebelum di sini, udah saya testing script Terraform saya. Jadi makanya Terraform state-nya sama providernya udah ada. Oke, selanjutnya masuk ke sini ke terminal biar lebih jelas. Jadi struktur foldernya seperti ini. Modulnya ada modul DB development, ada main, output, resource, variable, kemudian di sini ada web juga, main, output, resource, script. Ini juga ada variabel juga, dan kemudian di sini juga ada main TF, tempat kita memanggil semua modul-modul yang ada yang kita definisikan. Kemudian yang pertama jangan lupa Terraform ini dulu. Nah, di sini kita menginisialisasi modul yang telah definisikan, kemudian inisialisasi di backend. Backend ini backend Terraform-nya, kemudian inisialisasi provider plugin. Jadi kita menggunakan plugin AWS dan Linux dengan versi yang masing-masing. Jadi kalau sukses, di sini ada Terraform has been success installed. Kemudian kita coba komen Terraform.plan untuk mengetahui planning infrastruktur apa aja yang sudah kita definisikan dengan baik. Oke, di sini banyak ada di sini kalau plan ada tulisannya plan ya di sini ya, ada plan. Kalau destroy nanti ada tulisannya destroy di sini. Nah, plan-nya kita akan menambahkan 5 konfigurasi atau 5 infrastruktur. Jadi di sini ada modul web will be created, kemudian di sini ada modul web juga, di sini ada modul DB, di sini egress dan ingress-nya udah ada, kita bisa cek apakah sesuai. Kemudian di AWS DB instance-nya juga RDS-nya kita
bisa kita lihat allocated storage-nya berapa. Kemudian di sini kita bisa lihat engine-nya, kemudian version-nya. Kemudian di sini ada username juga, storage type-nya. Nah, setelah kita pastikan sesuai dengan metode dengan komen Terraform plan, kita sesuai nih, udah yakin. Kemudian kita apply Terraform-nya, konfigurasi yang kita apply konfigurasi yang telah kita tulis di Terraform dan menggunakan komen Terraform apply. Kita enter aja. Nah, di sini sebenarnya bisa kita cek ulang sebelum kita apply yes, karena kalau udah apply yes, Terraform tidak bisa dihentikan prosesnya, bisa sih dihentikan, cuma nanti ada sedikit masalah nanti waktu versioningnya. Oke, di sini kita bisa lihat plan-nya segini, dan di sini ada pertanyaan, do you want perform this action? Terraform akan melakukan aksi berdasarkan konfigurasi yang telah dideskripsikan. Jadi comment yes akan di-accept untuk di-approve. Kita klik yes. Ketikkan yes, kemudian enter. Nah, kemudian di sini modul Terraform sudah terdeploy. Lagi proses terdeploy. Di sini ada web development. Ya, kita coba lihat di sini Linux-nya, Linux. Nah, Linux di sini udah terdeploy ya. Udah OTW terdeploy. Kemudian RDS-nya udah AWS. Nah, di sini AWS-nya OTW juga, RDS-nya masih creating, agak lama ya. Nah, di sini ada provisioning file. Jadi setelah instance di Linux tercreate, kita langsung menggunakan provisioning web file untuk menginstal WordPress di Linux. Kita tunggu kurang lebih ya 5-10 menit lah, tergantung koneksi juga. Nah, di sini kita bisa berhasil connect ke server dengan SSH, ke server Linux ya, Linux Access ini. Nah, di sini kita filenya melakukan menginstal service-service yang dibutuhkan untuk membuat Terraform. Membuat sebuah WordPress. Di sini Terraform di RDS-nya juga berjalan, jadi kita bisa tunggu. Sambil nunggu Mas Joko, ada beberapa pertanyaan ya, kita diskusi sekalian. Silakan. Dari Mas Estu Fardani nih. Waduh. Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita memanajemen infra dengan Terraform, Mas Joko? Oke, kalau saya sih yang diperhatikan jelas konfigurasinya. Jadi security-nya juga kita perhatikan, security di step-step code-nya kita perhatikan. Kemudian apa lagi ya? Definisi di setiap instance juga kita perhatikan. Gitu sih Mas Estu. Kemudian jangan lupa untuk yang terakhir yang untuk lebih advance-nya lagi sih, kita memanajemen state-nya ya. Jadi state Terraform-nya kita berada di mana, itu sih yang perlu kita perhatikan untuk next level-nya gitu. Nah, di sini Linux-nya WordPress-nya udah tercreate di Linux, cuma development DB database-nya masih belum, kurang lebih ya 1 menit lagi lah. Di sini masih belum. Oke, jadi yang tadi
sudah selesai jawabannya ya Mas Joko ya. Untuk Hmm. yang apa-apa yang harus diperhatikan ketika kita manajemen infra dengan Terraform. Kemudian dari Mas Nur Hamim. Wah, Mas Nur Hamim nih. Mau tanya dong, untuk Hmm. koneksi device apakah berpengaruh pada saat deploy? Misalnya dari segi time-nya, dan jika di suatu kondisi koneksi device mati, bagaimana proses deploy yang sedang berjalan tersebut, apakah tetap terdeploy dengan semestinya atau akan ada error? Jadi mungkin kalau kita lagi deploy nih di laptop gitu ya, terus tahu-tahu internetnya mati. Nah, Nah itu itu kasus seperti itu kira-kira gimana Mas Joko? kemarin saya coba simulasikan kayak gitu. Jadi state-nya tetap terdeploy, cuman tidak sempurna. Jadi kita harus Ah, apply ulang iya iya iya. untuk itu. Atau mungkin bisa juga coba ganti koneksinya ya. Kayak koneksi apa waktu Ya, itu Mas Joko? itu sih. Jangan jangan Jadi jangan. tetap terdeploy, cuma tidak sempurna. Jadi nanti kalau udah koneksinya udah stabil, baru kita deploy ulang. Jadi otomatis deploy lagi. Dan tadi juga sama itu sih, kalau udah levelnya levelnya bukan fundamental, manajemen state-nya aja sih. Itu sih yang susah sih. Gitu. Ya, oke. Disclaimer juga ya. Ini yang kita coba praktekkan ini yang simple banget ya Mas Joko ya. Ya, jempol banget, cuma deploy dua Ya, dua ini apa? untuk Deploy WordPress. mengisi kejenuhan PPKM ya. WordPress jadi Terus, misalkan gimana gimana? untuk efisiensi ya. Jadi kalau misalkan di AWS EC2-nya mahal, ya kita cari cloud provider yang lain yang lebih murah. Jadi di Linux atau di upload taruh di AWS. Di AWS kita butuh service database-nya aja gitu. Nah, Ya, asik kita tuh. bisa melakukan ini. Jadi bisa multi platform banget. Nah, di sini udah selesai semua konfigurasi yang kita definisikan. Terraform, di sini kita cek. Nah, ini udah available untuk database-nya. Oke, di sini terus kemudian di Linux. Oke, di Linux juga udah selesai. Kita cek. Kita melakukan instalasi WordPress yang ada di Linux, tapi nanti database-nya kita arahkan ke AWS. Let's go. Nah, database name-nya sesuai dengan di sini. Database-nya. Nah, database-nya di sini MyDB. Ini kelas 2021. Soalnya sini ada jangkauan kelas. Nah, database source-nya kita lihat di sini di dashboard, di database. Kita lihat di sini ya, di database. Nah, di sini ada endpoint-nya. Endpoint-nya apa? Kita copy aja. Sini. Oke, submit. Run installation. Oke, di sini coba kelas 2021. Ini kelas 2021. Oke, di sini password-nya saya copy dulu. Sama username-nya. Oke, kemudian emailnya kita masukkan ke email saya, kemudian install WordPress. Oke, udah berhasil WordPress-nya, kita coba login. Oke, udah selesai kayaknya. Sesimpel itu Udah ya. selesai sih. Tapi kita prakteknya dulu kemarin nggak sih sebenarnya. Iya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi WordPress-nya kita coba tes blog. Kita coba testing. Oke, ini kaku saja ini ya. Ya, sampai tes blog. Post. Lanjut. Banyak pertanyaan yang sudah menanti Mas Joko, tapi asik sih. Oke. Ini Oke, otomatis ya.
di sini, nah di sini otomatis, nah di sini udah muncul. Di sini juga apa RDS-nya di monitoringnya juga ada CPU utilization dan lain sebagainya. Itu sih. Sini juga ada networknya. Nah, networknya di sini juga ada untuk di Linux-nya. Oke. Itu sih Mas Darian untuk demonya. Oke. Jadi demonya Ya. udah terdeploy. Jadi WordPress-nya di Linux Ya. karena murah ya. Kemudian kita pengen menggunakan AWS tapi untuk service database-nya saja Oke. agar Dan lebih enak. mengingatkan lagi untuk rekan-rekan yang hadir hari ini, jangan lupa mengisi presensi. Nanti akan kita undi ada giveaway domain.id. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Mas Sudaryatno dari Kids ini. Wih, mantap timnya Om Waduh, Didit nih. waduh. Tanya dong, di Terraform ada mode sandbox nggak Mas Joko? Pak Bos itu ya. Waduh, Waduh. mohon maaf. Sandbox ini maksudnya Mana link presensinya? Oh iya ya, siap Mas Budi. nanti. Wah, join langsung minta link presensi. Iya. Ya. Tadi gimana? Sandbox ya? Mode Ya, sandbox. Itu, nah, setahu saya sih nggak ada ya di sandbox. Jadi kita harus punya cloud provider sendiri sih kalau mau nyoba Terraform sih gitu. Cloud provider yang support API key. Jadi kayak misalkan GCP, Linux, kemudian AWS ada upload atau kalau yang murah-murah, Biznet kurang tahu belum nyoba. Itu sih Mas. Kalau sandbox harusnya nggak ada sih setahu saya. Atau Siap. Mas seperti ada mungkin bisa di counter atau ada yang mau disampaikan juga. Ya. Kemudian dari Mas Rio Guritno. Nah, ini nih yang perlu diperjelas sih, Mas. Apakah Terraform ini bisa diaplikasikan selain ke cloud? Contohnya nih, punya 10 atau 20 server bare metal. Lalu kita mau provisioning server tersebut dengan Terraform. Apakah bisa applicable nggak? Dan itu tadi ada Mas Nurramu ya, Biznet bisa karena Oh ya, ini base-nya suhu. OpenStack. Siap, Ya, siap Mas Hamim, siap leader. dulu saya waktu di BTEC, pelatihan di BTEC itu pakai waktu dapat materi Terraform itu pakai OpenStack, jadi pasti bisa kalau base-nya OpenStack. Oke, tadi pertanyaannya gimana, Mas Darian? Pertanyaannya, Terraform bisa nggak dicoba untuk bermetal? Jadi Bare ada metal 10 ya? bare metal, tapi kita pengen mengkonfigurasi itu bersamaan, tapi menggunakan Terraform. Biasanya kan kita taunya Ansible, Puppet gitu ya. Nah kalau pakai Terraform ini cocok nggak seperti itu? Kalau bare metal sih lebih baik sih cocoknya pakai Ansible ya, nggak pakai Terraform sih kalau menurut saya sih. Soalnya saya belum pernah konfigurasi server bare metal ya, jujur aja ya. Kalau sepengetahuan saya lebih baik kalau bare metal sih pakai Ansible sih, gitu. Gitu Mas Darian. Oke, sebentar. Kemudian ada lagi, Mas Hestu lagi. Kalau kita mau menyimpan TF state, bisa pakai bucket yang di AWS atau di push ke repo. Repo ini GitHub maksudnya kali ya? Ya, GitHub atau GitLab. ya. Kalau saya lihat-lihat, kalau sekarang karena fundamental, saya sih pushnya ke repo langsung ya. Tapi kalau saya baca-baca lagi, kita bisa menggunakan S3 di AWS. Jadi S3 bucket di AWS untuk menyimpan state-nya. Itu levelnya level dari lanjutan dari ini sih gitu. Jadi bisa kita simpan state-nya di bucket S3 AWS gitu Mas itu. Tapi saya belum nyoba sih. Ya. Oke. Kemudian kalau ada lagi dari Mas Kamas ya. Sebelum bisa pakai Terraform ini
apa aja yang kita perlu siapkan di cloud provider-nya. Terus variabel-variabel kayak misal tipe instance yang akan di-deploy itu didapat dari masing-masing cloud atau ada sumber lain. Nah, di sini ntar devel Hansi Crop. Oke. Pertanyaan pertama, sebelum pakai Terraform ini apa saja yang perlu disiapin di cloud provider? Jadi yang pertama jelas akun ya, akun di cloud providernya akun, kemudian ada yang namanya API token. Kalau di Linux itu namanya API token. Kalau di AWS itu namanya akun. Security credential. Nah, kalau di AWS ini lebih sedikit ribet. Kita harus menambahkan user di sini, misalkan kelas cangkruan ya. Kelas cangkruan di sini. Nah, kemudian di sini kita menambahkan permission apa aja yang perlu kita butuhkan. Misalkan mau deploy RDS, EC2, load balancer, S3, kemudian DynamoDB atau VPG. Itu sih, Mas Kamas. Kalau di GCP kemarin nyoba itu, kalau di GCP itu cukup itu aja sih, cukup akun aja sih, akun. Ntar saya cobakan ya di GCP, saya lihatkan. Jelas GCP nggak seruat AWS kalau ayamnya. Iya sih, benar-benar. Oke. Kalau di GCP jelas. Loh, sudah aktif GCP-nya Mas Joko? Oh, sudah dong. Ya. Kalau di GCP kita ini jarang kredit gratis ya, perlu bikin project name, kemudian pastikan juga kreditnya masih ada. Ya, dan paymentnya aman. Paymentnya aman ya itu. Soalnya ribet paymentnya. Saya udah pernah kena banned paymentnya. Nah, di sini ada project name-nya. Nah, di sini kalau GCP itu menggunakan project name ya. Project name dan nanti security-nya security-nya itu di sini kalau nggak salah. IAM. Nah, di sini ada key-nya. Kita harus buat key juga di sini. Itu sih. Dan kemudian untuk tadi variabel-variabel kayak tipe instance yang digunakan yang akan di-deploy, ya benar Mas Kamas, itu didapat dari masing-masing provider sih. Gitu Mas Kamas. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya Mas Kamas ke Mas Estu nih. Kenapa Ya, harus disimpan di directory? Tersimpan sebagai file lokal. Kenapa kok perlu disimpan? Entah repo atau di mana gitu. Kalau menurut saya sih ini ya, kalau tadi kan kelihatannya di directory runtime-nya ya. Nah, itu kan cuma sebagai file lokal. Nah, ini sebagai fundamental aja ya Mas Kamas. Jadi kalau kita nyimpen state-nya di lokal, kita nggak bisa kolaborasi antar personel di tim DevOps. Jadi di tim developer dan operation. Nah, jadi kalau misal kita simpan state-nya di bucket-nya AWS, misalkan di S3 gitu, kita bisa kolaborasi Mas. Jadi kita bisa tahu nih state-nya yang sekarang itu kondisinya seperti apa di AWS.
state infrastruktur kita kondisinya seperti apa. Itu sih, Mas. Atau Mas Estu mungkin bisa nambahkan. Halo. Jadi aku sebenarnya pakai Terraform sih, cuma karena yang setup bukan aku, jadinya aku ikut kelas. Siap. Jadi TF itu kan sebenarnya memang status infrastruktur setelah Terraform dijalankan. Itu dibutuhkan ketika kita ingin melakukan perubahan baru, kita kan akan melakukan Terraform plan ya. Nah, plan-nya itu akan dibandingkan dengan TF state sebelumnya. Nah, di sana kelihatan plus atau minus. Kalau plus artinya ada resource yang diubah. Kalau minus itu di delete gitu. Nah, ketika TF itu nggak disimpan, misal kita udah punya mesin nih, udah diinstal semuanya. Kalau TF-nya nggak simpan, kita jalankan Terraform apply, dia akan bikin mesin yang baru. Nah, makanya saya fokus ke TF set itu, manajemen harus dilihat. Karena ceritanya kantor sebelah itu dulu pernah ke destroy Kubernetes clusternya. Dan itu matiin user DAU yang 1 juta lah. Nah, itu butuh waktu 2 jam mereka buat bisa ngereplika cluster production mereka untuk kembali. Makanya itu agak hal yang kritikal banget sih. Ya, kritikal benar Mas itu. TF state-nya itu kritikal banget ya, jadi harus terus TF state itu di-share karena biar kita nggak salah ngeter aja. Aku deg-degan sih bagian Terraform ini dari 2 bulan yang lalu. Nah, ya sama sih. Udah di production. Ya, itu sih sama ya. Jadi Terraform kita agak deg-degan waktu nge-provisioning sama waktu kita mau scale ya di Terraform. Jadi TF state-nya bener kata Mas Estu harus disimpan di tempat lain, misalkan di AWS ada S3 gitu di paketnya. Itu sih Mas. Oke. Terima kasih. Terus ngomong-ngomong, kalau katakanlah kita sudah punya config Terraform-nya gitu ya. Kita sudah punya segala macam API key macam-macamnya gitu. Bisa nggak kalau kemudian Terraform-nya itu ngelihat ke providernya sekarang yang sudah ada, kalau dibandingkan dengan apa yang kita config itu apa aja gitu. Jadi ya di reverse gitu, mengenerate state ketika file state-nya misal dimakan tikus gitu. Terima kasih. Ya, di sini ada kalau lihat state yang sekarang ada gitu. Jadi ada Terraform show. Jadi di sini kita muncul informasi yang kita butuhkan. Misalkan di DB instance, nah ini address-nya ini, kemudian allocated storage-nya berapa, kemudian di sini ada name-nya apa, itu sih Mas. Ada komen namanya juga lewat tadi Terraform show ini untuk melihat state terkini dari Terraform tersebut. Dari di sini ada KPI-nya apa, itu sih Mas. Di sini juga ada AWS security group-nya. Dan di sini ada Linode web development-nya. Nah, di sini juga IPv 4-nya, ini hasil Linode-nya. Kemudian di sini juga ada disk-nya pakai 1804. Ya, gitu sih Mas. Jadi ada metode komen Terraform show untuk melihat state terkini. Terima kasih. Siap. Atau juga bisa pull dari existing info dari Mas Estu Fardiani. Oke, mantap. Ya, Mas Budi mau sharing cerita cluster destroy? Mau, tapi di warung kopi aja, jangan di sini. Iya. 20 menit ya. Budi, kalau berbagi derita di mana-mana boleh, Bud. Bukan, ini kalau aku cerita di sini, anak satu ya. kalau cerita di sini harus ada
Iya, harus ada NDA dulu nih. Oh. Iya. Siap. Bentuk Nanti itu NDA yang di bengkel Pak, gitu, sederhana Mas. itu sebut saja bunga. Ya. Ada lagi yang mau nanya atau mau sharing-sharing cerita? Nah, ya, saya cerita. Mungkin apa ya? Sesi bebas. Karena memang cuman gitu doang. Tapi persiapannya Mas Joko berapa lama Mas Joko? Risetnya ya berapa ya? Seminggu kali ya. Ya itu sih nyari informasi Iya. nyari informasi cloud tipe-tipe instance dari cloud provider dan lain sebagainya gitu sih. Kemudian dan itu ya kita harus sedikit berkorban ya. Jadi misalkan harus punya kredit ya di cloud provider ya. Tuh. Atau kalau mau nggak pakai cloud provider bisa sih di bare metal itu di install OpenStack itu bisa. OpenStack kemudian di OpenStack itu kan ada API key-nya ya. API key-nya itu bisa dibuat untuk deploy menggunakan Terraform gitu. Kalau nggak mau pakai cloud provider. Nah itu ada Mas Darian. Ada yang pernah nyoba di Proxmox kah? Nah, Proxmox ini belum pernah sih. Kalau aku sih belum pernah. Yang lain mungkin? Kalau terakhir itu tidak bisa kita coba di lokal ya Mas Joko ya? Iya, tidak bisa coba. Alasannya kenapa kemarin tuh ya? Halo, Mas Joko? Iya, gimana? Sorry. Nggak, kemarin kan kita sempat diskusi gitu kan. Ini bisa nggak kalau dicoba di VirtualBox gitu? Ternyata nggak bisa, ya kan? Nah, itu kemarin alasannya apa ya? Kenapa ya? Kemarin itu karena ya itu alasannya kalau di VirtualBox bisa sih, cuma agak ribet konfigurasinya. Lebih tepatnya kita bisa nyoba di Vagrant namanya. Vagrant itu kayak VirtualBox, cuma kalau di lokal ya itu agak ribet gitu. Makanya kita putuskan udah kita pakai cloud aja gitu, biar lebih enak, biar nggak ngurusi, lebih fokus ke provisioning infranya gitu. Tapi kalau nggak salah ada kebutuhan API ya, itu ya juga API-nya juga harus support API kayak OpenStack. Nah, paling gampang sih deploy OpenStack dulu sih kalau mau nyoba di lokal gitu sih. Deploy OpenStack dulu. Misalnya kalau nggak mau nyoba di cloud gitu, kita deploy di OpenStack dulu. Nah, kalau di Proxmox itu yang belum pernah kita coba sih Mas Topik, guys. Bingungnya API-nya kita set bagaimana gitu kan. Nah, kalau kita kemarin diskusi dengan Mas Joko, karena kalau yang cloud provider itu mereka sudah menyediakan semua ya, mulai dari Google Cloud, Linode, DigitalOcean, kemudian AWS, mereka sudah ada gitu ya. Ya, tinggal pakai doang. Kalau di Indonesia ada, karena yang bisnet tadi sudah pakai OpenStack, jadi dia bisa ada. Oke, bentar. Kalau sekilas dari ini Pak Profet. Kalau dari ini possible nggak? Bentar. Ya, kayaknya kalau dari sini lihat ini possible sih, Mas. Possible, Mas. Nah, ini disupport providernya disupport sama Terraform. Ada Proxmox API ternyata. Oh, sip. Nah, ya possible Mas. Siapa tadi? Mas tadi? Taufik Bang. Mas Taufik. Mas Taufik ya. Possible Mas Taufik. Siap, thank you. Ada lagi yang mau diskusi? Itu tuh ada
Dari Mana? Mas Satria itu. Oh, Mas Satria. Eh, yang kita bahas ini kan provisioning infra dengan interaksi manusia. Kalau misalnya itu untuk otomatis provisioning bisa nggak ya? Misal seperti bikin satu VM on demand gitu. Tapi otomatis mungkin kali ya. Tanpa ada interaksi manusia. Seperti itu, Mas Joko. Kira-kira apa yang perlu di setup kalau ada pengen seperti itu? Oh, maksud ya. Jadi apa? Provisioning infra yang kita bahas kan provisioning infra dengan interaksi manusia. Jadi provisioning infra ini meminimalisir interaksi manusia untuk membuat sebuah infrastruktur atau sebuah instan gitu sih Mas Satria. Jadi kalau misalkan kita pakai interaksi manusia kan kalau satu cloud provider atau kalau cloud providernya cuma satu dan instannya cuma sedikit itu kan masih oke gitu kan ya. Kalau misalkan udah multiple cloud providernya kemudian istilahnya banyak, kemudian apalagi kalau udah pakai cluster Kubernetes dan lain sebagainya, nah itu kan nggak mungkin kalau kita bahas kita menggunakan satu-satu klik interaksi manusia kan, kita harus bisa bikin otomasinya gitu sih Mas Satria. Ya, mungkin saya open mic aja sekalian ya. Jadi yang saya tangkap ini kan maksud dari interaksi manusia ini kan seorang desainernya lah atau mungkin engineer-nya dia kan menuliskan atau mendesain infrastruktur as a code, kemudian dia apply infrastruktur itu ke provider gitu kan ya. Jadi kan maksud saya di interaksi manusia kan dia tetap bikin desainnya seperti apa, kemudian di-apply, kemudian kalau ada perubahan dia apply lagi dan seterusnya gitu kan ya. Nah, ada case misalnya kayak gini Mas. Jadi kalau di beberapa service itu yang sifatnya itu belajar ya tentang coding atau bukan coding sih, belajar tentang sesuatu yang dia butuh lab. Nah, si student itu dia bisa dapat dia bisa dikasih lab secara otomatis ketika dia sedang belajar dengan infrastruktur tertentu. Itu dia otomatis misalnya dia login terus klik belajar di lab gitu, atau mungkin klik provisioning lab gitu. Jadi lab untuk dia itu khusus untuk dia belajar misalnya scanning sesuatu atau mungkin bikin sesuatu, dia labnya khusus untuk dia itu langsung dibikin secara otomatis gitu oleh. Jadi provisioningnya kan provisioning kayak gitu kan nggak dilakukan oleh manusia kan, dilakukan oleh sistem by otomatis gitu. Nah itu bisa dilakukan nggak ya provisioning? Bisa sih Mas. Secara konsep bisa sih Mas, bisa dilakukan sih. Tapi terus terang saya belum pernah nyoba sih gitu untuk case yang Mas Satria tadi jelaskan gitu. Tapi setahu saya gitu, jadi waktu dulu ikutan, ini bukan endorse ya, ikutan pelatihan di BITEK itu kan, jadi kita bisa, kan setiap student itu kan punya kapasitas masing kan di bawah OpenStack itu kan. Jadi kita setiap habis login, kita otomatis kita bisa langsung memiliki lab dengan standar yang udah didefinisikan oleh admin dari BITEK tersebut, BITEK gitu sih. Bisa, sangat-sangat bisa. Itu apakah kira-kira menggunakan Terraform juga atau teknologi lain atau gitu, gimana itu ya? Itu jujur kalau belum tahu ya. Belum tahu ya, belum pernah. Iya, gitu. Rahasia perusahaan berarti itu. Ya, sebenarnya sih ya itu bisa di-share sih, cuman
karena kita di kelas belum pernah nyoba sampai ke situ gitu, jadi belum berani mengasih statement Mas Satria gitu. Mungkin bantu jawab aja. Kalau ngelihat dari presentasinya Mas Joko kan itu bisa bikin VM dan lain-lainnya pakai Terraform kan. Dari mungkin yang aku kebayang sih gini sih, paling dari situsnya kan, oke, tekan tombol ini untuk create lab, atau pas dia start lab gitu, dia otomatis langsung jalanin semua Terraformnya Mas Joko, langsung kebikin semuanya gitu loh. Bisa kayak gitu sih harusnya. Secara logiknya gitu sih paling. Berarti ada satu set script yang bakal dijalankan, kemudian dia parameterize gitu kali ya? Ya. Tadinya aku berpikir pertanyaan Mas Satria itu otomatis bikin VM itu kayak semacam, jadi kalau misalnya ada sebuah layanan gitu, terus ternyata dia layanan ada 2 VM, terus ternyata 2 VM itu layanannya kurang gitu kan, ada banyak yang make, terus dia otomatis nambah gitu, bukan ya? Kalau di case saya sih bukan sih, tapi mungkin itu bisa dibikin case general sih. Oh ya, oke. Oke, thank you Mas Budi. Ini jadi menarik ini tambahannya Budi tadi. Jadi misal nih ya, kita mendeploy sesuatu yang kemudian kita bikin supaya misal di cloud providernya untuk mensupport auto scaling tadi ya, misal yang tadi Budi sudah singgung, itu ada efek nggak ya terhadap apa yang kita sudah define di punya kita, terhadap state-nya bagaimana, karena bagaimanapun dengan auto scaling kan jadi ada state yang bakal berbeda, yang itu diputuskan oleh cloud provider, yang bakal ya belok lah dari apa yang kita define sebelumnya di definisi Terraform kita. Nah, itu kira-kira ada gimana ya terhadap kesempatan itu? Bantu jawab lagi mungkin Mas Kamas, untuk auto scaling gini sepertinya bukan pakai Terraform sih kalau aku ngelihatnya, jadi mungkin lebih ke ya mungkin fitur dari cloud providernya, atau kalau memang nggak pakai cloud, mungkin pakai Proxmox, mungkin aku yang kebayang sih pakai Ansible playbook. Itu ada yang, jadi ada satu playbook isinya cuma bikin gitu loh, jadi terus dari metrik-metrik yang ada, oh ini kurang nih VM-nya, load CPU-nya sudah segini, oke, invoke sebuah playbook untuk bikin satu lagi di belakang load balancer-nya gitu kan, terus di attach ke load balancer-nya gitu, mungkin seperti itu sih. Jadi nggak ada hubungan sama state. Setuju. Oh berarti ya, apa yang kita bikin di Terraform itu, ya memang nggak ada hubungannya dengan bahwa Terraform mau ngurusin urusan auto scaling. Tapi kalau dari presentasi tadi itu kan kita mendefine A, kemudian di cloud akan jadi A gitu ya. Kemudian kondisi itu bakal disimpan di TR state. Kalau kemudian TR state itu hilang, itu bisa jadi ketika kita merun lagi, ya kan bakal ngulang dari nol. Iya. Nah, itu artinya kan ada sesuatu yang tidak tertangkap antara apa yang sekarang ada di sana dan apa yang mau kita jalankan. Nah, dengan adanya auto scaling itu kan bakal ada penambahan ini itu di sana-sana yang tidak terdefine di Terraform-nya. Kalau kemudian ternyata yang di sana sudah beranak, itu ceritanya kira-kira bagaimana ya? Tapi ya benar sih, kalau dipikir-pikir lagi, kita kan mendefine bapaknya. Jadi bapaknya mau beranak berapapun, yang dijangkau oleh Terraform-nya hanya bapaknya kan, bukan anak-anaknya kan. Kira-kira begitu enggak? Kalau aku ya, bentar. Ya Pak. Ya, Pak Budi itu ada keluhan ngopernya susah ya? Iya. Ini. Lu satu-satu masih kerja. Kayaknya si remnya bermasalah. Oh gitu. Ya, soalnya itu kan kalau posisi di rem baru ngebengkel deh. Oh, bengkel. Disambi bengkel. Ya Pak Mas, maksudnya Kamas itu kalau mau auto skill yang baru itu harus sesuai dengan update terakhir gitu ya. Nih? Halo, balik. Sorry. Kalau menurutku sih itu maksudnya pemakaian Terraform sih lebih ke
membuat sebuah infrastruktur. Gitu loh. Nah, fitur-fitur seperti auto scaling dan lain-lain itu nggak cocok di Terraform sih. Gitu. Makanya aku tadi kasih contoh kan Terraform mungkin bikin awalnya infrastruktur besarnya, nanti masalah operasional bisa pakai yang lain. Gitu. Setuju tuh, Mas Yudi. Ya. Ya paling itu. Terima kasih. Mungkin harus sambil ngopi biar bisa diskusi Mas. Iya. Semua lembut PPKM. Kita ngopi hanya 20 menit, nggak boleh. Oh iya. 20 menit. Timernya, ada timer. Jadi tanggal 3 aja dijadwalkan. PPKM itu murah, bisa diobral. Ya semua ojo ditambah terus Cak, pusing iki wisan. Awalnya jatahnya cuma 2 minggu dari 3 minggu. Oke, Ya. ada lagi yang mau nanya? Terima kasih Mas Budi atas pencerahannya. Ya, Mas, Karena Mas Budi. pertanyaannya pasti saya sudah mengira. Nanti pasti ada yang expert banget. Iya, dari Mas Karena begini, saya sama Joko itu Surabaya ini yang pakai teknologi keren-keren gini ada nggak, Jok? Ada nggak? Biasanya sih gini sih. Kantor Jakarta yang punya sub kantor di Surabaya itu sih biasanya pakai. Iya. Tahu saya ya. Tahu saya ada satu Eko. Apa itu Mas Taufik? Sorry, putus-putus. Di Eko, salah satu yang pakai beginian. Eko sepatu. Eko sepatu, iya. Oh, iya. Baru tahu saya. Rata-rata teknologi tinggi yang di Surabaya itu orangnya udah diekspor semua. Nah, begitu. Nah, biasanya Ya, sih kayak yang kamu pakai gitu kan, Dit. kekinian sih kayak gitu. Kayak kamu Kantornya di Jakarta, udah diekspor. kantornya di Jakarta, nanti buka cabang di Surabaya, nah itu pasti pakai teknologi kayak Kubernetes. Enggak, aku Master dan sebagainya. bukan diekspor, Atau di ke ekspor secara terpaksa. Gitu sih. Bisa sih gitu sih. Kalau saya lihat ya dari teman-teman. Jadi sebenarnya kalau next time ada rekan-rekan yang berminat sharing ya, yang lebih advance itu sangat oke sekali karena memang apa ya gap teknologinya jauh banget. Itu si Taufik aja suruh jadi pembicara itu. Gimana Mas Taufik? Kapan? Gimana? Ini bisa. Jangan yang ngitilan sewibuk mesti gak tahu tempuk waktunya. Kita kan tukang todong yang andal. Aipik. Nah, nanti saya japri ya. Nanti kasih diagendakan ya. Kan sudah kecatat WA-nya. Alhamdulillah ini saya nemu ya. Kalau ngetek di Facebook itu kadang nyaut, kadang enggak kan gitu ya. Oke. Gimana Mas Joko? Cukup ya? Cukup sih kalau dari nggak ada lagi tanya. Nggak ada pertanyaan, kita ngundi giveaway cuy. Jangan lupa. Oh ya nanti jangan lupa ya foto bersama, jangan lupa. Oke. Giveaway dulu. Ya, Satu siap. aja. Cuma satu kok. Silakan. Karena domain.id. Kalau .id banyak-banyak torok nanti. Oke, sudah ngisi presensi semua. Jangan lupa tadi Mas Budi sudah ngisi Mas Budi ya. Sudah Mas, 5 kali saya biar dapat nih. 5 kali jadi. Loh, iso rangkep ya. Gak ngomong. Loh iso lah. Nek kartu nama kan lebono 10 ngono kan kesempatannya 10 kan. Ya iku, bener. Tenang Mas Bud, sudah tak yang 4 tak hapus sih. Oke. Kita pakai apa? Wall of name sebentar. Wheel of name. Ada yang baru ngisi? Yang belum ngisi tolong segera ngisi ya. Saya window. Kelihatan Mas Joko? Bentar.
Kelihatan. Masih loading. Nah, ini tinggal diputar saja. Oke. Silakan, sekalian. Sebentar, ada tambahan. Saya hapus dulu. Oke, sudah siap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita putar. Ting. Cuman diambil satu. Wah, kok. Waduh. Hampir ke Mas Budi. Hampir. Siapa nih? Diulang dong. Kok diulang gimana? Nah, itu siapa yang beruntung itu? Mas Ada nggak orangnya? Kalau ada tolong open mic dong. Open mic. Ya. Open mic. Mas Tahrizki. Wis. Mari kita cek. Hitung. Ayo kita 3, 2, 1. Dah, wes. Enggak ada ulang. Oh, coba. 0 ulang. Oke, diulang. Di remove dulu. Kita remove, tidak ada. Bisa ye. Satu kali. Nanti kalau yang kena Budi, kita rame-rame nodong kopi. Tapi mentahan, Bud. Bisa. Ya. Infinity Bone. Wah, siapa nih? Ada orangnya nggak? Infinity Bone. Mas Faris ada nggak Mas Faris? Oh, nggak open mic. Kita hitung 2, sampai 3. 1. Ulang. Wah, nggak ada lagi. Ulang. Ulang lagi. Aku setia jadi tukang hitung. Oke, kita ulang lagi. Wis. Gila. Sesama provider nih. Provider ini. Iya. Mas Hendri, Mas Hendri. Wis. Ya itu. Bagaimana ini Mas? Saya ngasih giveaway ke jagoan hosting ini. Waduh. Saya kasih aja, saya kembali. Oh gitu ya. Terima kasih. Ini mesti takut sama Pak Danton ini. Kok ini ibarat nguyai segoro Indocenter ini. Apa ini giveaway lagi? Enggak dapat dari Indocenter, terus sama biasa dipanggil sama Pak Danton ini. Daripada masalah ya. Daripada masalah udah dikasih. Oke, yang tadi dilewati ya. Karena sama provider. Ya, mohon maaf, kita ulang lagi satu kali. Yang mana nih? DevOps Valvian, siapa nih? Ada orangnya? 5. 1. Mas Fatkur Alfianto. 3. 2. Skip. Waduh, sampai kapan nih? Sampai oleh Dar. Sampai dapat. Ini sudah yang ke-4. Come on. Mas Fari. Bukan. Tak pikir Budi. Bukan. Undang-undang ada VW-nya langsung. Ya. 5. Mas Fari. 4. 3. Mas Fari. Ini anak magang saya loh nih. Kok yo Kak? Kena ini dah. Aduh. Setrap. Aduh. Umam menghitung ulang gas. Tenang. 3. Gas. Oke, selanjutnya. Nah, aku sabar menunggu, Dar. Ini cuma kemenangan yang tertunda aja. Ya. Oke, Pak Kelvin. Ada nggak Pak Kelvin? Ada kayaknya tadi. Pak Kelvin? 5. Ini anak untak. Ada di tengah. 2. Ada kayaknya tadi. 1. Bubar. Tadi kayaknya awal ada sih. Ada kalau. Oke,
Karena nggak Lumayan kan, nyaut ya. kapan lagi Padahal ini ngerjain ada loh, harian. Kevin Effendi ini pasti orangnya lagi rebahan nih kayaknya nih. Nah, itu ada loh. Tapi nggak nyaut. Nggak nyaut nih. Nggak nyaut nih, kita ulang nih ya. Pulang. Kapan lagi ngerjain harian gini kan? Satu kali lagi deh. Ini yang ke-7. Sampai 10 nanti saya berhenti. Ntar kalau ada yang dapat diem aja biar ngulang terus. Iya. Nah, ada itu, ada Wis. tak wakili aja itu adik saya itu. Tim Kids mana tim Kids? Ada, saya ada. Selain kamu. Nggak ada. 5, Nggak ada orangnya. 4, Nggak ada. Hitungan. 1. Asik. Puter lagi tar. Aslinya orang-orang ini nggak butuh domain ID, nggak butuh aslinya. Ini gak iso ini. Kakak. Waduh, pasti ini. Kampret. Gimana lagi? Kasih tuh. Gimana? Kak, sampean butuh Ya, Kak. kasih lah, ada orangnya kok. Hah? Sampean butuh Kasih Kak. lah. Ada orangnya kok, kasih dong. Oh ya udahlah. Iya, gak apa-apa Om. Nek .id gak apa-apa wis. Lo larang soalnya nek ID murah, tuku dhewe ae nek ID. Oke. Lagi 180 lumayan ya. .id 180. Iya. Oke, Oke, masuk. terima kasih Om Didit. Nanti japri aja ya, Telegram ya. Oke, thank you. Biar gak ruwet-ruwet. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Kita foto bersama ya. Itu ada yang Resen itu ngapain tuh Resen? Karisma. Mari kita foto bersama. Jangan lupa dinyalakan. itu ada yang kameranya. tanya nggak ya? Hah? Ada yang mau tanya lagi? Oh, masih ada yang mau tanya? Tadi ada yang resen. Oh, kalau mau kontak Mas Joko, gimana caranya Mas Joko? Asik. Oh, itu ada email aja. Email Lanang tak email atau wedo. di Telegram ada. Telegram @jokosu10. Ya, kita bisa tanya-tanya di Instagramnya kelas. Jangan lupa di follow Instagramnya kelas di @classactivity. Bisa tanya di situ, cari aja profilnya Mas Joko atau profil saya. Ada di situ semua. Mantap. Profilnya Mas Andika juga ada. Oh iya, jangan lupa ikut Ubuntu Conference. Terus ada apa aja ya? Kita bulan Agustus itu ada Open Infrastructure Day 2021. Tolong jangan lupa. Open Infra lagi. Deg-deg. Open Sushi juga. September ya Open Sushi. Open Sushi Asia Summit. Iya Mas Jojo ya? Mas Jojo mana Mas Jojo? Minggu depan. Wis, minggu depan Open Sushi dulu. Saya soalnya lagi nggak pakai Open Sushi jadi nggak masuk. Anggotanya perlu dipertanyakan ke anggotanya. Ini Umam mana Umam? Sudah tak suruh apply untuk ambasador Ubuntu Indonesia loh. Ya apa? Umam Ya, mana nggak Umam? pakai Open Sushi nanti membershipnya di ini loh ya, ditindak. Membershipnya perlu dipertanyakan membershipnya. Iya. Loh, nanti saya pakai WSL. Ada WSL kan dia. Love Linux, Microsoft Love Linux. Oke, sudah siap semua, kita hitung ya. Siapa nih yang screenshot nih? Saya ya. Moderator dong. Aku aja wis. Iki kok gelap kan lo ya? Embo. Ben gak ketok. Ya, Kuku kan jiwanya gelap. 1, 2, 3. Oh, ada Om Faik. Terima kasih Pak Faik. Sampai jumpa di Ubuntu Conference Pak Faik. Woi, bentar. Pak Faik berarti ini kali berapa ini? Kedua ya internasional. Iya. Genom dulu nggak ikut ya? Genom ikut, Genom Asia. Genom ikut datang kok. Yang